Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku SMK Ketintang Surabaya, khususnya kelas 12 BDP 1 dan 2, terkait dengan epidemi virus corona yang masih dalam taraf mengkhawatirkan. Maka dari itu UKK dengan terpaksa dibatalkan. Oleh karena itu, sebagai pengganti UKK diberlakukan penugasan dalam bentuk portofolio. Baik, kita langsung dalam pembahasannya. Dalam petunjuk teknis sudah dijelaskan bahwa proyek ini adalah proyek individu, di mana masing-masing peserta didik wajib mengirimkan satu konten. Jadi satu orang harus mengirimkan satu konten. Yang kedua, peserta didik boleh saling membantu. Jadi kalau dirasa konten ini sulit sekali dibuat untuk kalian satu orang, kalian bisa minta bantuan dari teman kalian kalau kebetulan rumahnya berdekatan. Kalau tidak ada yang berdekatan, kalian bisa meminta bantuan dari tetangga atau teman di perumahan kalian atau di rumah kalian, atau mungkin saudara kalian, kakak atau adik. Yang ketiga, peserta didik harap menggunakan properti seadanya. Jadi tidak perlu memaksakan diri membeli kamera yang bagus, membeli laptop yang bagus untuk editing mungkin. Jadi kalau bisa menggunakan HP yang sudah kalian miliki. Kalau tidak bisa, ya gimana caranya harus bisa. Ya. Baik, untuk kriteria penilaian portofolio, yang pertama adalah isi konten, yaitu tema. Ya, ada 4 tema, yaitu edukatif, inspiratif, informatif, dan entertaining. Kalian bisa pilih salah satu saja atau lebih. Ya, nanti bedanya pasti akan ada di nilai. Contoh untuk edukatif, misalkan ada iklan sabun yang mengedukasi masyarakat, nah, bahwa cuci tangan setiap saat itu adalah kebersihan, ya, supaya terhindar dari bakteri, kuman, dan lain-lain. Lalu kalau misalkan inspiratif, contohnya misalkan ada iklan yang diberikan kepada masyarakat supaya bisa memberikan inspirasi, misalkan untuk masa depan, tabungan masa depan, dan lain-lain. Lalu entertaining mungkin menghibur. Kalau informatif hanya memberikan informasi yang tidak umum. Lalu untuk main course atau menu utama, produk yang dipromosikan harus menjadi menu utama atau terlihat sebagai yang utama, tidak boleh yang kedua. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jangan sampai di situ apabila ada aktor atau seorang endorsement, ya, endorsementnya terlihat lebih meyakinkan daripada produknya. Nah, saya menginginkan produknya harus menjadi yang utama. Nah, itu maksud dari poin 1. Untuk poin 2, pengambilan gambar bisa dilakukan dengan take a shot atau dengan shutter shoot, ya. Apabila menggunakan kamera atau ponsel, ya, usahakan image rasionya adalah 3:3 atau square, ya, kotak bujur sangkar, ya. Bisa juga dilakukan dengan download, ya. Tapi kalau misalkan kalian download, kalian harus melakukan yang namanya cropping, sehingga gambar yang awalnya lonjong bisa jadi bujur sangkar, ya. Dikombinasikan dengan background yang sudah kalian pilih nanti. Lalu produk untuk brand awareness, di sini maksudnya adalah kesadaran dari sebuah brand. Brand tersebut kalau bisa brand yang sudah dikenal oleh masyarakat. Kalau bisa, kalau misalkan tidak bisa, ya tidak apa-apa. Silakan gunakan produk yang kalian sukai. Ukuran hasil pengambilan gambar usahakan dengan rasio 3:3. Kenapa 3:3? Karena instagramable itu yang paling populer saat ini, ya. Tidak boleh iklan yang sudah pernah ditayangkan di media apapun itu kita ada pakai langsung. Nah, jadi di situ kan kalian tidak menggunakan editing atau mengerjakan sesuatu. Yang berikutnya, endorsement tidak wajib digunakan. Di sini adalah optional grade, dalam arti jika Anda menggunakan endorsement atau aktor yang berperan di sana, maka akan ada penambahan nilai tertentu. Ya, jika tidak masalah, tapi akan ada grade yang tidak ditambahkan nilainya. Baik, poin nomor 3, editing untuk background, ya. Silakan kalian background bisa cari di internet, ya, di Google bisa banyak apapun. Kalian ketik background biru, background graffiti, art vector, dan lain-lain juga banyak, ya. Tinggal nanti Anda cropping, kalian cropping menjadi square 3:3, ya. Lalu yang berikutnya adalah tipografi. Ini adalah sebagai punchline. Banyak yang belum mengenal punchline, ya. Punchline itu adalah jurus pamungkas bagi seorang pemasar untuk memberikan esensi kepada masyarakatnya supaya bisa menimbulkan ketertarikan atau interest, ya. Ketertarikan untuk mencoba produk yang kalian promosikan. Ya, itu adalah di poin 3. Lalu ada juga endorsement juga. Kalau misalkan kalian pakai endorsement pada editing, kalian juga bisa sisipkan aktor tersebut di sana, ya.
tapi usahakan aktor tersebut dengan latar belakang yang transparan, jadi sehingga background yang sudah kalian pilih atau background yang sudah kalian edit bisa kalian gunakan tanpa harus tertutup oleh background dari endorsement tadi. Baik, yang keempat atau yang terakhir di sini ada caption ya, ada detailing dan juga kalimat ajakan dan definisi audience ya. Detailing ini maksudnya adalah detail produk yang ditonjolkan adalah detail promosinya ya, bukan produk itu sendiri atau bahan yang terkandung dalam produk itu sendiri. Misalkan kalau produk makanan, jangan memberikan detail bahan bakunya apa, cara masaknya bagaimana, jangan ya. Tapi detail produk yang ditonjolkan adalah promosinya ya, misalkan buy one get one, buy one free one, atau mungkin beli 3 ada potongan harga dan lain-lain ya, atau pre-order dalam masa tertentu bisa mendapatkan potongan harga. Lalu kalimat ajakan di sini ada invitation, ada challenge, ada stimulus, dalam arti memberikan rangsangan kepada calon pembeli kalian. Mengandung kalimat yang menimbulkan efek keinginan, sudah masuk ke dalam taraf desire ya. Jadi bukan tertarik lagi tapi sudah desire, keinginan untuk membeli produk yang kalian tawarkan ya. Lalu yang ketiga ada definisi audience. Definisi audience di sini maksudnya adalah kalian mendefinisikan dalam caption kalian produk ini sasarannya untuk ke siapa. Contohnya misalkan untuk remaja, orang tua, atau mungkin laki-laki atau perempuan. Nah, misalkan kalau saya ambil maaf ya, misalkan produk pembalut, di situ tidak bisa untuk produk laki-laki. Jelas di situ untuk perempuan. Nah, tapi perempuan yang aktif seharian, misalkan buat kamu yang aktif seharian, contohnya begitu ya. Jadi ada definisi untuk target sasaran ya, jadi tidak sembarangan. Nah, apabila sudah editing sudah selesai ya, hasil jadinya atau hasil akhirnya harap dikirimkan ke email saya, yaitu mesur.andi@gmail.com ya. Setelah kalian kirim, mohon dilakukan pengecekan pada email terkirim atau dengan bahasa, kalau misalkan menggunakan bahasa Inggris, Anda klik di send mail ya. Apabila di send mail tersebut sudah muncul ya, saya minta tolong untuk konfirmasi kepada penguji, yaitu saya, melalui SMS bisa, atau WhatsApp, atau juga Telegram ya. Kalau kalian belum tahu nomor saya, sudah ada di kriteria penilaian itu ya, silakan dilihat ya. Nah, bagi yang masih belum mengerti, silakan nanti chat saya, chat pribadi boleh ya, atau mungkin via apapun, telepon juga boleh ya. Usahakan secepatnya, karena kalau nggak salah tanggal 8 April ini harus sudah selesai. Baik, selamat mengerjakan, tetap semangat, stay at home, jangan kemana-mana ya. Kita semua berdoa supaya corona ini, musibah ini segera selesai sebelum Ramadan tiba dan kita bisa berkumpul kembali. Saya juga kangen kalian guys ya. Baik, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.